Ledakan-ledakan, seluruh tanah warisan menyusut, dan runtuhnya fondasi formasi internal menyebabkan seluruh ruang mengalami perubahan yang menakjubkan. Tanah warisan besar yang tampak seperti dunia secara bertahap berubah menjadi keberadaan seperti gua pada saat ini. Alien di dalam, apakah itu Fang Xing, Ao Lai, Lu Shou dan praktisi lainnya, atau kelompok murid Nangui, semuanya dimuntahkan oleh bagian ruang itu. Pada saat yang sama, senjata sihir material dan cahaya ilahi yang awalnya ada di tanah warisan ini semuanya diambil kembali oleh dunia ini. Semua pembudidaya di lapangan baru saja mendapatkan kebebasan mereka, jadi tentu saja mereka tidak berani ceroboh sama sekali. Mereka bergegas keluar dari gua satu demi satu, karena takut ditelan oleh gua ini. Tetapi saat ini, Fang Xing tidak keluar, melainkan malah bergegas masuk. Pertama, ada sekelompok murid Nangui gemuk yang telah memberikan kontribusi besar. Ketika tanah warisan ini mengalami perubahan drastis, mereka semua ketakutan. Beberapa dari mereka berteriak dan berlari keluar, sementara yang lain gemetar ketakutan dan bersembunyi di suatu tempat sambil menggigil, tidak berani bergerak. Fang Xing tentu saja tidak akan meninggalkan mereka saat ini. Dia bergegas maju dan menggunakan keahliannya untuk menjemput para murid yang terjebak di dalam. Hal menakjubkan lainnya adalah Paman Fang tidak menyukai Raja Abadi Taiksu dan memerintahkan murid-murid Nangui gemuknya untuk menggali kuburannya, tetapi dia harus mengakui bahwa memang ada banyak harta karun di dalamnya. Karena dia datang dengan susah payah, bagaimana mungkin dia kembali dengan tangan kosong? Sekilas, dia melihat bukit di bawah panggung, yang dipenuhi dengan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah harta karun yang paling dekat dengan Fang Xing, jadi Fang Xing tentu saja tidak akan melepaskannya. Ketika tanah warisan runtuh, dia tiba-tiba bergegas maju, meraih sebagian bukit dari kejauhan, dan menariknya. Seketika, kekuatan tanah warisan ini tiba-tiba melonjak, mendorongnya keluar. Panggilan. Dalam sekejap, dunia berputar, langit dan bumi berubah drastis, semua orang pusing dan berbalik untuk melihat, lingkungan sekitar telah berubah drastis, langit berbintang dan benua yang pecah tidak lagi terlihat, kemanapun mereka melihat, ada prasasti batu putih yang mengambang di sekitar, dan mereka telah berada di tepi portal lampu hijau, bahkan portal lampu hijau sedang berubah saat ini, lampu hijau meredup, dan berubah menjadi pintu, mengambang sendirian di udara. Titik. Ini, Tuan Wen masih panik, terengah-engah, dan bertanya dengan ketakutan. Situs warisan telah dihancurkan. Taiksu Baby jelas masih dalam keadaan syok. Pertama-tama dia melihat murid-murid Nangui gemuk yang belum sempat masuk ke dunia Fang Xing, lalu melihat ke pintu Qingdeng yang tertutup rapat, dan berkata dengan suara gemetar, benar-benar mengerikan. Aku merasa sangat kasihan pada Raja Abadiku. Tanah warisan yang ditinggalkannya dengan usaha terakhirnya, tempat di mana dia dimakamkan, benar-benar dihancurkan oleh sekelompok Nangui. Mungkinkah sebidang tanah warisan ini telah dihancurkan? Lu Shou juga sedikit terkejut dan berkata dengan nada penyesalan yang jelas. Baru saja, ketika dia terjebak di tanah warisan, dia tentu saja hanya ingin melarikan diri. Namun setelah dia keluar, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan untuk Raja Abadi Taiksu. Tanah warisan yang begitu bagus, berisi kitab surgawi dan di luar kendali ciptaan, dapatkah itu dihancurkan oleh Nangui-Nangui gemuk ini? Situs warisan tidak hancur, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya dengan mudah lagi. Bayi Taiksu menangis, awalnya, tuanku ingin memilih orang-orang yang ditakdirkan, bersedia, dan mampu sebagai penerusnya, tetapi sekarang hukum seluruh tanah warisan telah hancur tak dapat dikenali lagi, dan jiwanya yang abadi hampir habis. Jelas bahwa sebelum dia meninggal, dia juga telah bersiap untuk penyerbuan tanah warisan, jadi dia menetapkan aturan bahwa ketika tanah warisan mengalami kerusakan besar, tanah itu akan secara otomatis menyusut dan berubah menjadi tempat rahasia. Sekarang seperti ini, aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat memasuki tempat rahasia ini lagi, kecuali orang yang ditakdirkan datang ke sini. Yang ditakdirkan, Tuan Wen dan yang lainnya sedikit terkejut dan menoleh ke arahnya. Mendengar bahwa situs warisan ini tidak benar-benar dihancurkan, tetapi hanya diubah menjadi tempat rahasia, saya merasa lega. Taiksu mengangguk dan mendesah, saya khawatir tidak ada aturan lagi di tanah warisan ini. Kekuatan terakhir telah mengubahnya menjadi tempat rahasia, tetapi tidak seorang pun dapat masuk begitu saja, kecuali seseorang datang ke sini dengan jimat keberuntungan hijau. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuan, dan jimat keberuntungan hijau adalah kunci untuk membuka tempat rahasia ini, jadi mereka masih dapat memasuki tempat rahasia itu. Setelah mendengar ini, semua pembudidaya akhirnya mengerti. Awalnya, warisan ini tersedia bagi mereka yang ditakdirkan, mereka yang bersedia, dan mereka yang mampu. Namun kini aturan warisan telah runtuh, hukum telah dilanggar, dan kekuatan terakhir telah mengubahnya menjadi tempat rahasia. Tidak mungkin lagi bagi mereka yang bersedia dan mampu untuk memperoleh keberuntungan ini.
Hanya mereka yang ditakdirkan untuk datang dapat membuka tempat rahasia itu dan memperoleh semua warisan dengan mudah. Jimat hijau penciptaan. Fang Xing juga menoleh saat ini dan menatap bayi Taiksu dengan serius. Ya, aku tidak tahu siapa yang mendapat manfaatnya, sial. Bayi Taiksu mengumpat dengan marah dan menoleh ke arah Fang Xing. Apa yang baru saja kamu keluarkan? Mendengar ini, yang lain juga datang dengan rasa ingin tahu. Mereka semua melihat apa yang ditarik Fang Xing ketika situs warisan itu runtuh. Setelah ketakutan, mereka tentu saja menjadi penasaran dan datang untuk melihat harta apa yang telah dirampasnya. Hehe, itu pasti hal yang baik. Fang Xing juga tertawa dan melemparkan sesuatu ke belakang di depannya. Ketika para kultivator melihatnya, mereka semua tercengang. Objek di depan mereka seperti bukit kecil, dipenuhi dengan berbagai senjata dan artefak ajaib. Beberapa di antaranya kuno dan sunyi, tetapi memiliki aura pembasmi. Itu jelas bukan barang biasa. Di era Tian Yuan, jika ada senjata semi-abadi, itu akan menarik banyak orang untuk memperebutkannya. Namun, objek di bukit di depan mereka jelas kualitasnya tidak kalah dengan senjata abadi. Ya dewa, pedang abadi itu mungkin lebih menakjubkan daripada senjata abadi yang disimpan oleh keluarga Meng di Sensu, kan? Mengapa aku merasa aura pedang itu tidak kalah kuat dari senjata sakti milik Great Sage Gouli? Sesaat terdengar berbagai macam desahan, dan semua orang menatap tumpukan senjata itu dengan takjub. Senjata-senjata ini dianggap cukup bagus di alam abadi agung, tapi bukan yang terbaik. Namun, setelah melihat ini, Taiksu mengerutkan bibirnya dengan jijik, lalu melihat senjata-senjata ini, dan berkata dengan serius, tuanku biasanya tidak suka mengorbankan senjata-senjata dewa. Senjata-senjata ini seharusnya menjadi piala miliknya, kan? Ada banyak orang yang mengejarnya di awal, tetapi dia menekan mereka semua, dan senjata-senjata mereka dikumpulkan dan disisipkan di depan panggung Tao miliknya. Selagi dia berbicara, matanya tiba-tiba tegak dan menatap pisau aneh di atas bukit. Pisau itu berwarna hitam pekat, dan gagangnya berbentuk seperti kepala ibel, panjangnya sekitar 10 kaki. Bagian belakang pisau ditutupi dengan urat-urat hitam, yang terhubung ke kepala ibel. Kelihatannya seolah-olah seseorang telah berubah menjadi pisau. Pada saat ini, separuh bilahnya tertancap di bukit, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Namun, jika Anda melihatnya dalam waktu lama, Anda akan merasa bahwa pisau itu seperti lubang hitam, yang akan menarik perhatian orang-orang. Apakah ini hal yang baik? Ketika Fang Xing melihat penampilan bayi Taiksu, dia tidak bisa menahan perasaan gembira dan bertanya dengan cemas. Hal-hal baik tentu saja adalah hal-hal baik, tetapi yang lebih penting, asal-usul pisau ini. Bayi Taiksu menatapnya cukup lama, seolah-olah baru saja memastikan sesuatu. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, lalu menatap Fang Xing. Wajah kecilnya benar-benar menunjukkan sedikit kegembiraan pada waktu itu. Tuanku terluka oleh Raja Abadi dan melarikan diri ke alam naga kuno, tetapi para Raja Abadi itu tidak menyerah untuk memburunya. Mereka semua mengirim murid, anak, dan cucu mereka untuk memburunya. Di antara mereka ada seorang pria yang kejam, putra ketiga dari Raja Abadi Malam Merah, Kaisar Liu. Ia adalah seorang jenius yang terkenal di 33 surga. Senjata yang ia gunakan adalah pedang tiran penentang surga, yang disempurnakan oleh Raja Abadi Malam Merah menggunakan esensi dari 10 bintang yang dan jiwa dari jutaan kultivator yang dizalimi. Ia pernah memburu tuanku, dan tampaknya ia ditekan oleh tuanku sebelum ia meninggal. Pedang Putra Raja Abadi. Mendengar ini, semua pembudidaya menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah pedang berkepala ibel yang aneh itu. Baru saja keluar dari makam Raja Abadi, mereka tidak terlalu peduli dengan identitas Putra Raja Abadi. Inti masalahnya adalah asal-usul pedang ini terlalu hebat. Pedang ini disempurnakan oleh Raja Abadi sendiri, dan ia menggunakan 10 bintang yang dan jiwa jutaan biksu yang dizalimi sebagai bahan. Kedengarannya terlalu menakutkan. Bintang yang mengacu pada bintang besar seperti matahari. Berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam satu matahari? Ia benar-benar menggunakan 10 di antaranya. Yang lebih mengerikan lagi adalah jiwa jutaan biksu yang dizalimi. Sungguh mengerikan. Kedengarannya mengharukan. Di alam abadi agung, segalanya benar-benar di luar imajinasi manusia. Fang Xing tak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, lalu dia menatap pisau itu dengan sedikit kegembiraan, tiba-tiba mengulurkan tangannya, menggenggam kepala pisau ibel itu, wajahnya menampakkan kegembiraan dan konsentrasi, alisnya sedikit mengernyit, lalu dia mengerahkan sedikit tenaga dan mencabutnya. Zeng, pisau ajaib itu dicabut, mengeluarkan suara samar yang tampaknya mampu menembus ke dalam hati orang-orang. Bahkan ketika Fang Xing menghunus pisaunya, di mata orang lain, lautan darah yang mengerikan muncul di belakangnya. Di lautan darah, banyak sekali kultivator berjuang dan menangis dengan putus asa. Itu seperti pemandangan dari neraka. Mereka semua adalah kultivator yang hampir menjadi abadi.
Aura pedang ini benar-benar dapat menyebabkan mereka berhalusinasi. Berdasarkan pemandangan ini saja, kita dapat menyimpulkan bahwa pisau ini benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa. Pisau berkepala hantu ini milikku. Fang Xing juga sangat puas. Dia memegang pisau itu secara horizontal, membacanya dari awal hingga akhir, dan mendesah puas. Nama pedang ini adalah pedang tiran Kitian. Bai Taixu menggumamkan sesuatu pelan dan menjauh sedikit dari pisau itu. Itu terlalu membingungkan. Di tanganku, itu disebut pisau berkepala hantu. Fang Xing mengoreksi pernyataan Taixu Baby, lalu dia mengangkat pisaunya dan menatap ke depan dengan tatapan tajam. Orang menyebalkan serangga berkepala 9 itu, kita sepakat untuk bertarung satu sama lain setelah melewati level ketiga bersama-sama, tetapi dia malah ingin menggunakan warisan Taixu ini untuk menipuku dan menempatkanku dalam situasi yang tidak adil. Jika aku tidak memperlakukannya dengan baik, bukankah itu akan merusak reputasiku? Bahkan jika kau ingin mati, jangan lakukan sekarang. Setidaknya tunggu sampai aku sampai di seberang sana. Tetapi tepat setelah Fang Xing dan yang lainnya memasuki gerbang Qingdeng, Raja Jiuling, dengan wajah tegas, menceritakan semua yang diketahuinya tentang kerasnya di dalam gerbang Qingdeng. Melihat ekspresi gadis naga yang hampir putus asa, dia juga sangat acuh tak acuh, dengan sedikit nada ejekan. Sulit bagi orang lain untuk memahami kebencian dan kedengkian antara serangga berkepala 9 dan gadis naga di jalan abadi ini. Meskipun dari segi kekuatan, gadis naga tidak mumpuni untuk melawan serangga berkepala 9, namun dari segi filosofi, kemauan, bahkan keyakinan, mereka tidak pernah berhenti sedetik pun. Hingga belum lama ini, gadis naga telah bertaruh bahwa Fang Xing akan datang ke jalan abadi untuk menyelamatkannya. Saat itu, serangga berkepala 9 pun sudah putus asa, tetapi yang jelas, gadis naga yang memenangkan taruhan. Fang Xing benar-benar datang dan membawa serta saudaranya. Kepercayaan yang tidak masuk akal ini membuat gadis naga semakin percaya diri, dan tentu saja dia ingin menekan serangga berkepala 9 dalam aspek lain, tetapi kali ini, dia gagal. Meskipun Raja 9 Roh bertekad untuk menjadi abadi dan tidak peduli dengan hal-hal duniawi lainnya, dia masih kesal dengan gadis naga. Lagi pula, dengan status yang kamu miliki, pasti tidak mengenakan jika seorang junior menunjukmu dan mengatakan bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah. Jadi saat ini dia membalas dendam kecil. Melihat kebencian dan keputusasaan di wajah gadis naga, dia menunjukkan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hati yang sebelumnya marah dengan perkataan gadis naga itu, kini kembali dingin dan kejam seperti semula. Titik. Jalan menuju keabadian telah terputus selama ribuan tahun. Hari ini, aku akan meneruskannya. Ledakan. Setelah dia mencibir, dia melangkah maju dan energi dalam tubuhnya mulai melonjak. Awalnya, area prasasti emas ini juga sangat sulit untuk dilintasi, namun dengan munculnya portal lentera hijau, area emas ini tiba-tiba menjadi kosong, yang menciptakan zona penyangga antara dirinya dan area prasasti ungu. Sekarang, serangga berkepala 9 melangkah menuju area prasasti ungu, diam-diam mempraktikkan semacam metode mental. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, sekelompok energi kekacauan halus muncul di atas kepalanya, seperti teratai hitam, seperti api, melonjak dan misterius. Anehnya, aura dan kekuatannya jelas tidak tersembunyi ketika dia menyerbu, dan tampaknya telah mencapai batasnya, tetapi pada saat ini, saat dia melangkah satu demi satu, auranya benar-benar mulai membumbung tinggi lagi, naik semakin tinggi. Pada saat yang sama, aura usia tua pada dirinya menjadi semakin kuat. Kakak, jadi beginilah cara kamu menjadi tua. Ketika Ibu Naga Yumeir melihat kemunculan serangga berkepala 9, ekspresinya menjadi sangat sedih, ketakutan dan kesakitan. Apakah pantas mengambil risiko yang begitu nekat? Paman, keturunan naga berdarah campuran Laut Changlan juga tercengang, menatap serangga berkepala 9 dengan tak percaya. Meskipun mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan serangga berkepala 9 di dunia selain Yumeir, ketika mereka memikirkannya dengan cermat, mereka sebenarnya tidak memahami kekuatan serangga berkepala 9. Lagi pula, mereka telah hidup bersama serangga berkepala 9 selama ratusan tahun, dan dalam ingatan mereka, bahkan tidak ada catatan tentang serangga berkepala 9 yang mengambil tindakan. Meskipun pamannya ini memiliki kekuatan yang tidak terduga, ia menghargai tindakan yang diambilnya seolah-olah itu adalah nyawanya sendiri, dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan, seolah-olah ia sedang menghindari sesuatu. Barulah sekarang mereka samar-samar mengerti mengapa serangga berkepala 9 selalu bersikap rendah hati. Dan dari manakah latar belakangnya yang kuat itu berasal? Di depan, ada aliran udara ungu dan seperti peri yang tak berujung, dan lautan awan seperti awan ungu mulai terlihat. Ada prasasti batu berwarna ungu berjejer di kehampaan di depan, mengapung bagaikan sungai dan lautan, luas bagaikan alam semesta, dan energi ungu yang meledak bahkan mengubah langit menjadi merah tua. Pada saat ini,
serangga berkepala 9, dengan teratai hitam di kepalanya serta langkah naga dan harimau, melangkah maju. Tubuhnya tampak dilapisi emas, dan dengan perasaan sunyi dan penuh tekad, ia langsung menerjang ke lautan ungu tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Ibu naga Yumeir menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada putra dan cucu naga di belakangnya. Kami, keturunan naga memandang warna ungu dari jauh, merasa agak takut, dan tidak berani mengikuti. Pamanmu akan melindungimu. Dia akan menuntunmu ke seberang. Ibu naga Yumeir berkata lembut, suaranya tampak mengandung kepercayaan yang mendalam. Jelas bahwa anak-anaknya pernah ditinggalkan oleh serangga berkepala 9 saat mereka berada di cermin abadi, tetapi dia masih memiliki keyakinan besar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Hydra. Putra dan cucu sang naga hanya bisa saling memandang dan mengikuti dengan langkah besar. Meskipun mereka sedikit ragu, mereka juga tahu bahwa mereka telah sampai sejauh ini dan tidak ada jalan untuk kembali. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak seperti loh batu yang ada di depan, loh batu di area ungu telah merasakan kedatangan seseorang sebelumnya. Ketika serangga berkepala 9 berjalan lebih dari 100 kaki di depan prasasti batu ungu, energi ungu yang tak berujung membubung ke angkasa, bagaikan pilar-pilar abadi, dengan energi abadi yang beriak dan mengembun menjadi berbagai bentuk, serta muncul satu demi satu, memberi orang-orang perasaan bahwa mereka tengah berdiri tegak dan dalam. Kekal, semua orang terkesiap, dan putra serta cucu naga itu berhenti jauh, tidak berani bergerak maju. Begitu melihat angka itu, jawaban akan muncul di benak siapapun. Itu abadi. Di akhir level ketiga dari jalan abadi klan naga, yang disegel sebenarnya adalah seorang abadi. Tingkat ketiga berisi musuh-musuh yang pernah dihadapi para naga abadi, termasuk ibel, monster, dan berbagai jenis musuh lainnya. Akan tetapi, meskipun mereka telah menduga akan menghadapi musuh jenis terakhir ini, mereka tetap tidak dapat menahan rasa takut ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para abadi adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi para leluhur naga. Mereka tidak tahu berapa banyak kejadian masa lalu dan rahasia yang terkandung di dalamnya, tetapi mereka tahu bahwa level ini tidak mudah untuk dilewati. Bayangan abadi yang merasakan aura serangga berkepala 9 dan muncul dari jauh semuanya terbuat dari tulang dan darah makhluk abadi sejati dan memiliki kekuatan makhluk abadi sejati. Sekalipun mereka hanyalah benda mati yang disegel tanpa spiritualitas dan hanya tahu cara menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menghancurkan dan memukul, bagaimanapun juga mereka tetap memiliki kekuatan abadi yang sejati. Bahkan di antara Tianyuan yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak orang yang bisa menahan serangan kekuatan penuh dari seorang abadi sejati. Terlebih lagi, apa yang ada di hadapanku bukan hanya satu dewa sejati, tetapi sekelompok dewa sejati. Mereka menggabungkan kekuatan untuk menyerang, kekuatan abadi mereka begitu dahsyat sehingga sulit dihindari. Jika kita ingin melawan secara langsung, siapakah yang dapat menahannya? Sekalipun dia pamanku, dia tidak mungkin bisa bertahan, kan? Pada saat ini, bahkan sekelompok putra dan cucu naga pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memiliki pikiran seperti itu di dalam hati mereka. Beberapa bahkan tertawa getir dengan suara rendah. Itulah kekuatan banyak makhluk abadi. Apakah mungkin paman bisa melewatinya sendirian? Mungkin dia melakukan kesalahan. Dia seharusnya tidak menipu ibel kecil itu ke tanah warisan begitu awal. Jika ibel kecil itu ada di sana, mereka berdua bisa memihak dan bekerja sama untuk menerobos level dan berbagi setengah dari tekanan. Mungkin masih ada harapan. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak kekuatan makhluk abadi sejati sendirian? Kita, di hadapan kekuatan makhluk abadi sejati seperti ini, kita sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Sudah terlambat. Semua orang mendesah, dengan senyum pahit dan sedikit putus asa. Bahkan sebelum mereka melangkah ke area prasasti batu ungu, mereka sudah tidak punya harapan lagi di hati mereka. Karena kekuatan keabadian sejati begitu dahsyat dan mengerikan. Jangan khawatir, dia pamanmu dan dia pasti akan membawamu ke seberang. Anehnya, di tengah keputusasaan, hanya ibu naga yang berbicara lembut dengan senyum di wajahnya, tampak sangat percaya diri. Awalnya, di antara orang-orang ini, dia memiliki kultivasi tertinggi dan kekuatan terkuat, jadi dia seharusnya bisa memahami situasi dengan lebih baik. Namun dia begitu saja percaya pada serangga berkepala 9. Menekan semua makhluk abadi, apakah ini ujian terakhir di jalan menuju keabadian bagi klan naga? Tetapi pada saat ini, serangga berkepala 9 tiba-tiba tertawa keras, lalu menerjang maju seperti burung besar tanpa ragu-ragu. Menghadapi area prasasti batu ungu yang putus asa, dia malah merasakan rasa kepahlawanan yang besar. Suaranya tua, tetapi nadanya agung seperti seorang pemuda.
Semangat juang yang terkandung di dalamnya seperti suatu zat, dan hantu tubuh asli serangga berkepala 9 muncul di belakangnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat dia menyerbu maju, 3 sosok di depan prasasti batu ungu itu bergerak bersamaan dan datang langsung ke arahnya. Sosok peri muncul sambil membawa pedang, energi pedang saling bersilangan, membelah bintang dan bulan, merobek langit berbintang. Bayangan peri menamparkan keluar, dan bayangan telapak tangan itu tak terhitung jumlahnya, menutupi segalanya, menekan 9 netherworlds. Sosok peri membuka mulutnya, dan api merah melonjak, memenuhi kekosongan dan melelehkan segalanya. Kekuatan keabadian sepenuhnya diperlihatkan pada saat ini, begitu kuatnya bahkan semua loh batu sebelumnya yang digabungkan tidak sekuat loh batu ini. Kekuatan semacam itu ibarat seekor semut yang melihat kekuatan surga, ia tidak punya pikiran untuk melawan sama sekali. Tetapi pada saat ini, serangga berkepala 9 menerjang lurus ke depan, seakan mempertaruhkan nyawanya. Ia menyerang maju dengan ganas, kasar, langsung, dan ganas. Pada saat yang sama, bunga teratai hitam mekar di atas kepalanya, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala dalam nyala api. Kemudian, suatu kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan dianugerahkan kepadanya. Saat ia menyerbu maju, energi pedang, kekuatan telapak tangan, dan api merah dari ketiga sosok abadi itu dihancurkan oleh kekuatan magis serangga berkepala 9 di saat yang bersamaan. Mengembus, mengembus, mengembus. Bukan saja kekuatannya hancur, tetapi dia juga menabrak tablet batu ungu, menghancurkannya menjadi bubuk. 3 tablet abadi hancur dalam sekejap. Namun sebelum seorang pun sempat terkejut, 10 sosok lagi muncul di depan serangga berkepala 9. Ledakan, 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 segala macam kekuatan saling terkait dan menekan Hydra seperti sebuah garis besar. Pada saat ini, serangga berkepala 9 meraung dengan sekuat tenaga, membubung tinggi ke angkasa, tubuhnya bagaikan seekor naga, dan benar-benar menerobos segel semua monumen abadi, dan melompat langsung ke langit di atas lautan monumen. Hantu di belakangnya menjulurkan lehernya dan melolong, seakan-akan memprovokasi langit. Kakak, dia pasti berhasil. Ibu naga Yumeir menatap serangga berkepala 9 yang melompat di udara dengan tatapan bingung di matanya dan bergumam. Satu orang bertarung melawan semua yang abadi. Semua putra dan cucu naga, bahkan gadis naga yang digenggam dalam tangan ibu naga, tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh pada saat ini. Beberapa orang tahu bahwa dia kuat, tetapi sebelum mereka benar-benar melihatnya beraksi, masih sulit untuk membayangkan seberapa kuatnya dia. Serangga berkepala 9 adalah orang seperti itu. Ketika dia menerobos area prasasti putih, para kultivator terkejut melihatnya bertarung dengan Fang Xing. Mereka mengira bahwa dia sangat kuat sehingga dia bisa bertarung dengan Fang Xing tanpa kalah dengan tubuh lamanya. Tetapi sampai sekarang, mereka melihatnya memaksa masuk ke area prasasti ungu dan melawan para dewa dengan sikap yang keras. Menghadapi bayang-bayang para dewa yang hampir membuat mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan untuk melawan, serangga berkepala 9 bahkan menekan mereka dengan kekuatan yang dapat menghancurkan mereka. Semua orang menarik napas dalam-dalam di hati mereka. Apakah ini masih manusia? Jika kalian tidak bisa menjadi abadi, kalian semua akan menjadi manusia biasa. Namun, serangga berkepala 9 sebenarnya dapat melawan kekuatan para makhluk abadi. Bukankah itu berarti? Kekuatan pribadinya telah melampaui kekuatan makhluk abadi biasa. Cepat, cepat, teruskan. Para putra dan cucu naga berdarah campuran itu pun terpesona dan bergegas mengikutinya. Pada saat ini, serangga berkepala 9 mengubah perilakunya sebelumnya dan menyerang lebih ganas dari sebelumnya. Tidak ada satupun lempengan batu yang dilawannya yang utuh. Setelah dia lewat, hanya sepotong lempengan batu yang pecah yang tertinggal. Namun bagi orang-orang di belakangnya, itu benar-benar keberuntungan. Mereka tidak perlu bertarung dengan lempengan batu ungu lagi. Mereka hanya perlu mengikuti serangga berkepala 9 dan bergerak maju tanpa hambatan apapun. Tentu saja, pertarungan sengit antara serangga berkepala 9 dan monumen para dewa terlalu dahsyat, dan dampaknya begitu luas hingga mengguncang dunia. Mereka tidak berani mengikuti terlalu dekat, dan hanya bisa menyaksikan dari jauh saat serangga berkepala 9 bertarung sengit dengan batu-batu dewa, menghancurkan para dewa satu persatu, dan menghancurkan monumen batu satu persatu. Pemandangan itu seolah-olah ada langit ungu di depan serangga berkepala 9, dan dia mendorong langit ungu itu terus-menerus dengan kekuatannya sendiri, dan menghancurkan banyak dewa yang bergegas ke arahnya hanya dengan satu orang, seolah-olah dia membasmi para dewa sejati seperti memotong rumput. Suci. Tepat ketika serangga berkepala 9 memecahkan 19 batu berturut-turut dan menyerbu ke depan, sebuah pemandangan aneh muncul. Tiba-tiba, sosok abadi muncul di lempengan batu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak marah dengan postur tubuh serangga berkepala 9 yang kasar.
Nampaknya aura serangga berkepala 9 merangsang mereka. Awalnya, mereka hanyalah benda mati, dan hanya akan secara pasif berubah menjadi sosok abadi dan menyerang ke depan saat serangga berkepala 9 mendekat. Namun saat ini, banyak sosok abadi yang belum didekati oleh serangga berkepala 9 juga melompat tinggi, dan ada aura yang mirip dengan kemarahan di tubuh mereka, lalu mereka bergetar pada saat yang sama. Suaranya sangat samar dan terlalu banyak yang tercampur sehingga makin sulit dibedakan. Jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda masih dapat mendengar suku kata yang samar. Itu suci, kekudusan, seorang santo. Setelah mendengar kata-kata itu, entah itu serangga berkepala 9 atau putra dan cucu naga, mereka semua sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Monumen dewa pada mulanya merupakan benda mati, tetapi pada saat ini, ia benar-benar mulai berbicara. Terlebih lagi, mereka benar-benar memperlihatkan aura yang tampak seperti kemarahan. Seolah-olah ada semacam aura yang terpancar dari serangga berkepala 9 yang menstimulasi mereka, membangkitkan sedikit kesadaran yang tersisa, menyebabkan makhluk mati ini mengingat sesuatu dan menunjukkan emosi seperti makhluk hidup. Dan aura semacam itu jelas, suci. Saat kata suci keluar, bayangan monumen yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa abadi yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka semua bergegas menuju serangga berkepala 9 dengan panik. Mereka hanyalah makhluk mati sebelumnya, yang tahu hanya untuk menjaga sebidang tanah kecil di sekitar mereka, tetapi ketika makhluk hidup mendekat, mereka akan meledak dengan kekuatan. Tetapi sekarang, bayangan abadi itu tampaknya memiliki emosi mereka sendiri, dan mereka benar-benar bergegas menuju serangga berkepala 9 dengan sedikit kesadaran yang tersisa, dan bahkan memiliki perasaan untuk menjadi yang pertama, ingin menghancurkan serangga berkepala 9 itu segera. Haha, konon katanya kelompok pertama makhluk abadi di zaman dahulu terpaksa diasingkan ke langit berbintang setelah kalah dalam pertempuran dengan orang-orang suci. Ada pula kebencian mendalam antara makhluk abadi dan orang-orang suci yang sulit untuk diselesaikan selamanya. Sekarang tampaknya legenda ini memang benar. Setelah awalnya terkejut, serangga berkepala 9 mulai tertawa, lalu muncullah sebuah teratai hitam dengan cahaya hitam bersinar di kepalanya saat ia menerjang maju. Hari ini, aku akan memasuki gerbang abadi dengan jalan suci. Aku hanya akan melihat kalian, sekelompok jiwa yang tersisa. Siapa yang bisa menghentikanku? Ledakan. Ia sekali lagi mengaktifkan teratai hitam di atas kepalanya. Cahaya aneh terus mengalir keluar dari tubuhnya dan melesat ke teratai hitam di atas kepalanya. Kemudian, teratai hitam itu terbakar oleh api hitam, dan sedikit kekuatan aneh pun lahir, yang diberkahi padanya. Kekuatannya juga meningkat pesat, terus-menerus menghancurkan keinginan orang-orang yang menyaksikan pertempuran di belakangnya. Kekuasaannya tampaknya tidak ada habisnya. Baru saja, ketika prasasti abadi secara pasif menanggapi serangan itu, dia hanya dikepung oleh paling banyak 10 prasasti. Saat itu juga ia menyerang dengan dahsyat, menghancurkan satu persatu lempeng batu. Dan sekarang, sedikitnya 30 atau 40 loh batu menyerbu, dan bayangan abadi yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan menyerang, tetapi dia masih seganas sebelumnya. Klik, 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 klik. Dengan lambaian telapak tangannya, dia memecahkan satu persatu lempengan batu, serpihan-serpihan batu beterbangan kemana-mana, dan tulang-tulang abadi berhamburan. Embun, 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 embun. Saat dia menghirup dan mengembuskan napasnya, dia memusnahkan satu demi satu sosok abadi, mengubahnya menjadi gelembung dan menghilang. Ini benar-benar kasus satu orang bertarung melawan semua makhluk abadi. Gadis naga yang melihat pemandangan ini merasa getir dalam hatinya. Sekalipun aku tidak melakukan kesalahan, sekalipun suamiku datang, apa yang akan terjadi? Betapa konyolnya aku berpikir bahwa suamiku dapat mengalahkannya dengan adil dan membantu klan nagaku untuk membalas dendam. Tapi, bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkannya? Dia hanyalah monster. Paman saya terlalu kuat. Pada saat ini, mata para keturunan naga itu berbinar, dan beberapa bahkan berkata paman. Mereka tampaknya telah melupakan kebencian yang ditinggalkan serangga berkepala 9 di negeri dongeng, dan hanya menyembah mereka. Jika kami tahu bahwa pamanku memiliki kemampuan seperti itu, kami di Changlanhai pasti sudah mampu menyapu bersih Tianyuan sejak lama. Bahkan dewa penguasa Tianyuan saat itu pun pasti mampu melawannya. Bagaimanapun, dewa penguasa yang turun ke Tianyuan hanyalah inkarnasi, dan dia mungkin tidak sebanding dengan pamanku. Beberapa orang bahkan berbicara dengan penuh semangat dan gembira. Haha, Tianyuan hanya mengatakan bahwa ada 9 orang suci yang mendekati makhluk abadi, mengatakan bahwa kekuatan 9 orang suci itu sangat dekat dengan makhluk abadi. Tapi betapa konyolnya pernyataan ini. Sekarang, pamanku sendiri telah melampaui kekuatan makhluk abadi biasa. Seberapa tak terdugakah 9 monster tua itu? Tentu saja, di masa lalu,
Hanya orang-orang yang mengatakan bahwa kekuatan pamanku sendiri dapat melawan yang terlemah dari 9 orang suci, tetapi setelah melihatnya hari ini, aku berani menyimpulkan bahwa pamanku mungkin dapat menduduki peringkat 5 teratas di antara 9 orang suci, dan bahkan peringkat ini dapat sedikit lebih tinggi. Serangga berkepala 9 menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan menerobos level demi level dengan hebat. Dia menekan bayangan semua makhluk abadi dengan kekuatannya sendiri dan keganasannya tak tertandingi. Kelompok keturunan naga ini sangat beruntung. Mereka dapat dengan mudah melewati ujian dan mencapai sisi lain hanya dengan mengikutinya. Keberuntungan ini juga membuat mereka benar-benar melupakan kebencian karena ditinggalkan. Mereka semua merasa santai. Namun, ketika mereka tidak percaya pada Hydra, Ibu Naga Ymir tampak sangat percaya diri. Namun kini, serangga berkepala 9 telah menunjukkan kekuatannya untuk menekan segalanya. Mereka semua sangat bersemangat, namun kesedihan mendalam di mata Ibu Naga Ymir tak berujung. Bahkan wajahnya menjadi semakin pucat, dan ekspresinya sedih. Kakak, aku, akhirnya mengerti kerja kerasmu. Suci. Saat ini, serangga berkepala 9 hampir melewati setengah area lempengan batu ungu, tetapi masih ada banyak lempengan batu ungu yang menghalangi jalannya. Mereka berubah menjadi bayangan peri, menyerbu ke arahnya seperti gelombang, meneriakkan kata-kata yang tidak jelas. Dulu kau pernah dikalahkan oleh orang-orang suci, dan sekarang kau hanyalah bayangan. Beranikah kau menghentikanku? Serangga berkepala 9 bahkan lebih ganas. Ia mengulurkan telapak tangannya, dengan kekuatan teratai hitam yang tak terbatas, dan menyapukannya langsung ke batu di depannya. Ia tidak tahu berapa kali ia telah menggunakan jurus ini. Setiap kali, ia dapat menghancurkan 2 atau 3 lempengan batu. Lempengan batu yang tampaknya mengandung kekuatan abadi yang tak terbatas itu seperti tahu di depannya. Telapak tangannya sekarang tampak tidak berbeda dari sebelumnya, tetapi tepat saat ia mengayunkan telapak tangannya untuk menyapu lempengan batu yang paling dekat dengannya, sebuah pemandangan yang tak terduga tiba-tiba muncul. Ledakan, sebuah telapak tangan jatuh, dan sebelum kekuatan itu diserap atau dilepaskan, cahaya ilahi tiba-tiba meledak dari monumen abadi dan memantul. Tangan serangga berkepala 9 menjadi lemah dan tampak kehilangan kekuatan. Kekuatan itu memantul kembali dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Kok bisa? Ketika mereka tiba-tiba melihat pemandangan ini, ekspresi gembira di wajah semua keturunan naga membeku dan semuanya berseru. Jelas tidak ada yang istimewa tentang prasasti abadi itu, jadi bagaimana serangga berkepala 9 gagal dalam upayanya mendapatkannya. Tampaknya dia tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Lihat, wajah pamanku. Seseorang berteriak kaget, dan ketika semua orang mendongak, mereka semua ketakutan. Ketika saya melihat serangga berkepala 9 sebelum level ketiga, dia sudah tampak sangat tua, tetapi dia masih memiliki sedikit energi. Namun saat ini, serangga berkepala 9 tampak seperti berada di ambang kematian. Bahkan rambutnya layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Ketika angin bertiup, helai-helai putih terbang. Seolah-olah dia telah menua ratusan tahun dalam sekejap, seperti lilin yang tertiup angin. Mungkinkah pamanku hanya bertahan tadi? Seseorang menjawab dengan spontan, tetapi hanya menjawab setengahnya dan tidak berani melanjutkan. Namun ada ketakutan yang tak terlukiskan di mata masing-masing. Hehe, pada saat ini, Jiu Tuchong perlahan membuka mulutnya, lalu perlahan menoleh. Dia hanya tertawa pelan, tetapi hatinya seperti bel, seolah-olah ada banyak lubang di dalamnya. Matanya yang begitu keruh hingga hampir tidak berkilau, jatuh pada Ibu Naga Ymir yang tampak sedih di samping sekelompok putra dan cucu naga, memperlihatkan cinta dan rasa sakit yang tak berujung. Dasar gadis bodoh, kau masih bertanya padaku mengapa aku meninggalkanmu di Tianyuan dan tidak membawamu ke jalan abadi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apakah kau mengerti mengapa aku melakukan itu? Jadi begitu, Ymir menyeka air mata dari sudut matanya, lalu tersenyum lembut. Dia begitu cantik sehingga dia perlahan berjalan menuju serangga berkepala 9. Tapi aku tidak menyesal sama sekali mengejar ketertinggalanku. Tak seorang pun berbicara sesaat. Saat serangga berkepala 9 menunjukkan kekuatannya, ia tiba-tiba kehilangan pegangannya dan dihancurkan oleh tablet peri. Ini cukup untuk mengejutkan banyak orang. Ketika seseorang menyadari usia tuanya, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Begitu banyak kata-kata yang tertahan di hatinya, sehingga dia tidak berani mengucapkannya dengan lantang. Itulah sebabnya ketika serangga berkepala 9 menoleh untuk menatap Ibu Naga Ymir dan mengucapkan kata-kata itu dengan lembut, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani menyela. Mereka semua menatap kakak dan adik yang tampak sedih tak jelas itu dengan bingung. Apa yang dikemukakan Jiu Tuchong memang merupakan suatu hal yang mencurigakan. Para putra dan cucu naga Laut Changlan inilah yang menyadari bahwa Ibu Naga tidak mengikuti mereka setelah mereka memulai jalan abadi. Sampai saat ini,
Saya tidak tahu berapa kali saya bertanya kepada Jiu Tuchong, tetapi dia tidak pernah memberikan jawaban langsung. Karena mereka adalah saudara kandung yang saling bergantung, mengapa mereka meninggalkan ibu naga di Tianyuan? Kesempatan untuk menjadi abadi sangatlah berharga, banyak sekali orang yang menginginkannya namun tidak dapat memperolehnya. Serangga berkepala 9 memiliki kesempatan ini, namun tidak membaginya dengan ibu naga. Bagi orang luar, ini sungguh hal yang membingungkan. Seolah-olah ibu naga dan saudara lelakinya telah bersekongkol untuk merebut fondasi Laut Changlan selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya telah tiba untuk berbagi hasilnya. Serangga berkepala 9 menendang satu-satunya saudara perempuannya. Kemudian, ibu naga Yumeir berusaha sekuat tenaga untuk menyihir Tuan Lan, adik laki-laki Gou Li sang bijak agung, dan melalui Tuan Lan, ia mengumpulkan 3 orang, Lu Shou, Tuan Wen, dan perempuan tua berambut kering. Kelima tetua melacak Fang Xing dan Aolai bersama-sama dan menyelinap ke jalan abadi. Tujuan mereka adalah mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menginjakan kaki di jalan abadi klan naga lagi. Diperkirakan mereka juga ingin mengejar jalan abadi dan menanyai saudara mereka Jiu Tuchong. Kamu dan aku berjuang bersama untuk membangun fondasi Changlanhai. Mengapa kamu meninggalkanku? Kau dan aku adalah saudara kandung yang saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Mengapa kau dengan kejam mengusirku saat kau melihat kesempatan untuk menjadi abadi? Tentu saja, ketika mereka bertemu kemudian, dia melihat betapa tua rupa serangga berkepala 9 itu dan merasa sangat tertekan hingga dia lupa menanyainya. Tetapi serangga berkepala 9 tentu saja mengerti apa yang dimaksudnya, dan pada saat ini, dia bertanya kepadanya sambil tersenyum kecut apakah dia mengerti. Yu Mei'er begitu sedih hingga dia merasa ingin mati. Dia menatap serangga berkepala 9 dengan mata lembut, lalu berjalan perlahan-lahan. Kenapa repot-repot? Kenapa kau harus mengejarku? Pada saat ini, Jiu Tuchong seperti orang tua yang umurnya bisa berakhir kapan saja. Tatapan matanya saat menatap ibu naga Yu Mei'er adalah satu-satunya cahaya di matanya yang berawan. Suaranya dipenuhi keputusasaan dan penyesalan jalan menuju keabadian itu sulit, sangat sulit. Aku sudah bilang padamu saat aku di Tianyuan bahwa bahkan bagiku, kemungkinan untuk berhasil menyelesaikan jalan menuju keabadian kurang dari 30%. Kau adalah satu-satunya adikku, bagaimana kau bisa membiarkanku mengambil risiko ini bersamaku? Kau tahu kekurangan dalam warisan kita, bagaimana mungkin aku berani membawamu bersamaku? Yu Mei'er sudah berjalan ke sampingnya, menatapnya dengan wajah cantiknya. Awalnya, ibu naga adalah tipe orang yang sangat cantik dan sangat menawan, bagaikan buah persik matang. Tetapi saat ini, ketika melihat serangga berkepala 9 dari jarak dekat, wajahnya menampakkan semacam kepolosan seperti seorang gadis kecil. Cara dia memandang serangga berkepala 9 bagaikan seorang adik perempuan memandang kakak laki-lakinya yang dikaguminya. Kau adalah adik perempuanku, satu-satunya saudaraku di dunia ini. Gadis bodoh, bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Serangga berkepala 9 tersenyum pahit, dan nadanya melembut. Awalnya aku berpikir bahwa setelah aku melewati jalan abadi dan menjadi abadi, aku akan kembali ke Tianyuan untuk menjemputmu, tetapi mengapa kamu tidak tahan beberapa tahun ini dan harus mengejarku? Tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa saudaraku akan melupakanmu setelah dia menjadi abadi, dan tega melihat rambut hitammu memutih? Adik perempuan, kamu sama bodohnya seperti saat kamu masih kecil. Kau yang bodoh. Yu Mei'er akhirnya berbicara, suaranya sangat sedih, dengan sedikit genit, dan teriakan gemetar kakak, kamu sudah tahu bahwa rentang hidupmu pendek dan kamu tidak akan bisa melewati jalan abadi ini, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang yang berpura-pura menjadi dewa dan hantu itu membiarkanmu melarikan diri di cermin abadi? Kamu tidak ingin melawannya secara langsung dan menyia-nyiakan rentang hidupmu dengan sia-sia, kan? Ujung jarinya dengan lembut menyentuh wajah Hydra dan sedikit gemetar. Karena kamu sudah tahu bahwa kamu tidak punya banyak waktu lagi, kamu seharusnya membawa milikku bersamamu. Apakah kamu takut? Saya sangat takut, sangat takut. Kilatan kekerasan tiba-tiba melintas di mata berawan serangga berkepala 9, dan suaranya menyeramkan. Tahukah kau sumpah apa yang kuucapkan saat aku masih kecil? Aku harus menjadi abadi, aku harus membuat klan 9 rohku menjadi klan besar di alam semesta, aku harus memastikan bahwa semua dewa dan Buddha tidak berani memandang rendah saudaraku dan aku. Oleh karena itu, untuk menjadi abadi, aku dapat mengorbankan segalanya, termasuk diriku sendiri, dan juga. Dia menatap Yu Mei'er, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan ekspresi yang sangat putus asa. Aku tahu bahwa rentang hidupku pendek, dan aku mungkin tidak dapat berhasil menyeberangi jalan abadi. Aku juga tahu apa yang akan kulakukan ketika rentang hidupku tidak mencukupi. Aku takut aku akan melakukan itu, jadi aku tidak mau mengajakmu ke jalan itu, karena aku takut aku tidak bisa menahannya. Ketika kalimat terakhir keluar,
seluruh tubuh serangga berkepala 9 mulai bergetar, dan cahaya merah muncul di matanya yang berawan. Aneh dan menakutkan, inilah perasaan yang diberikan serangga berkepala 9 kepada orang-orang saat ini. Di suatu saat ia memancarkan aura tua, bagaikan lilin yang tertiup angin, dan di saat lain ia memancarkan aura orang suci, sangat suci tak terlukiskan, seterang langit. Namun di saat yang lain, niat membasmi yang merah tampak di matanya, seperti ibel yang sedang memilih mangsanya. Bahkan seluruh tubuhnya terasa sakit setelah meneriakkan kata-kata itu, dan dia berjongkok dengan tangan di atas kepalanya. Dia tampak menderita sakit kepala hebat dan tampak sekarat, dan dia melolong dengan suara teredam. Kakak, jangan seperti ini. Aku tahu segalanya. Yu Meier tampaknya juga mulai gugup. Dia bergegas maju dan mengusap rambut putih Jiu Tuchong yang layu dengan tangannya yang putih bagaikan batu giok. Dia berbisik untuk menghiburnya, seolah membujuk bayi agar tertidur. Saudaraku, orang lain tidak tahu rasa sakit di hatimu, tetapi aku tahu. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, aku mengingat semua yang terjadi saat itu dengan jelas. Aku ingat semua kesulitan yang telah kau tanggung dan luka yang telah kau derita. Sewaktu aku masih kecil, karena klan 9 rohku tidak memiliki orang yang abadi, kami diganggu di mana-mana dan akhirnya klan kami pun musnah. Kau melihat desa tempat anggota klan kami dibantai dan menutup mataku dengan tanganmu agar aku tidak melihat pemandangan berdarah itu. Lalu kau menangis dan bersumpah bahwa kau akan menjadi orang yang abadi, orang yang paling berkuasa di dunia, dan menjadikan klan 9 roh sebagai ras yang paling berkuasa di dunia, begitu kuatnya sehingga tidak ada seorang pun yang berani memandang kami dengan sinis. Kau akan membuat semua musuhmu berubah menjadi abu dan tidak akan pernah terlahir kembali. Kau akan membuat semua dewa dan Buddha di langit membungkuk hormat ketika mereka melihat kami dan tidak berani menatap wajah kami. Kakak, kamu tidak tahu bahwa aku begitu takut ketika melihat mayat orang tua dan saudara-saudaraku yang berlumuran darah, sehingga aku hampir kehilangan akal sehatku. Namun, ketika kamu menutup mataku dan mengumpat di telingaku, aku tidak lagi takut karena aku tahu kamu akan melindungiku. Jadi saat itu, aku juga diam-diam bersumpah dalam hatiku, aku akan membantumu, dengan cara apapun. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Percakapan antara Yu Meier dan saudara Jiu Tuchong menyebabkan keheningan panjang di antara orang-orang di sekitar mereka. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa sepasang saudara kandung ini benar-benar memiliki masa lalu seperti itu. Bahkan keturunan naga berdarah campuran itu tidak tahu apa-apa tentang ibu dan paman mereka, atau masa lalu mereka. Mereka tidak tahu bahwa klan Jiuling telah dimusnahkan sebelumnya. Mereka hanya tahu, sejauh yang mereka ingat, hanya ada 2 orang di klan Jiuling. Yang satu adalah Ibu Suri yang selalu tersenyum, dan yang lainnya adalah paman yang tidak pernah tersenyum. Sesaat mereka semua terdiam, menatap kedua kakak beradik itu dengan keheningan yang tak terlukiskan di mata mereka. Tak jauh dari situ, sekumpulan monumen abadi itu tampak terdiam sesaat setelah serangga berkepala 9 itu berhasil dipukul mundur, dan tidak menyerang. Kau, demi sumpahmu, kau mempertaruhkan nyawamu dan menjalani hidup sepi. Dan aku, juga bersumpah untuk membantumu dengan cara apapun. Yu Meier dengan lembut menekan kepala serangga berkepala 9 dan menyelesaikan kata-katanya dengan suara gemetar. Lalu dia jongkok, menghadapi serangga berkepala 9 yang kini sudah begitu tua hingga sulit dijelaskan, dia merasa seperti sedang menghadapi seorang anak kecil. Dia dengan lembut memegang wajahnya dengan kedua tangan dan menatap langsung ke matanya. Air mata membasahi wajahnya, tetapi di saat yang sama dia tersenyum. Senyumnya sangat cerah, tanpa ada kesan genit, bagaikan bunga pir putih yang diselimuti hujan dan embun. Kakak, aku sama sekali tidak menyesal bertemu denganmu, karena aku sudah mempersiapkan diri untuk hari ini. Anda, serangga berkepala 9 menatap wajahnya dengan linglung, matanya yang keruh dipenuhi dengan keserakahan dan warna merah padam di satu saat, dan ketakutan di saat yang lain. Makan aku, Yu Meier berkata lembut, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Ambillah umurku dan tubuhku. Kita berasal dari klan yang sama dan mengamalkan warisan yang sama. Aku dapat menebus kerugianmu dan membiarkanmu terus berjuang. Yu Meier melanjutkan dengan lembut, sambil tersenyum tipis. Jadi, makanlah aku. Lalu teruslah maju, bergegaslah ke seberang jalan abadi, jadilah abadi, dan penuhi sumpahmu. Ledakan, perkataan Ibu Naga Yu Meier sangat ringan, tetapi di telinga orang-orang di sekitarnya, perkataannya bagaikan gemuruh guntur. Untuk sesaat, semua keturunan naga menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka hampir tidak mempercayai telinganya. Bahkan gadis naga pun tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar saat ini, menatap kakak dan adik itu dengan ngeri. Monster berkepala 9, beraninya kau. Ibu, cepatlah kembali, jangan biarkan dia menyakitimu. Setelah beberapa saat terkejut, seluruh keturunan naga itu berlari maju seperti orang gila.
Wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan, dan mereka juga dipenuhi ketakutan. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar, dan mereka hanya ingin membawa ibu naga kembali secepat mungkin. Kembali, tepat saat mereka menyerbu, serangga berkepala 9 tidak bereaksi sama sekali, tetapi Yumeir tiba-tiba berbalik dan berteriak keras. Ekspresinya begitu ganas dan marah sehingga kelompok keturunan naga ini ketakutan dan berdiri di sana, tidak berani menerkamnya. Setelah Yumeir berteriak pada sekelompok keturunan naga, dia berbalik ke arah serangga berkepala 9 dan menjadi lembut lagi. Ini masalah kita berdua, dan tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusan saudara kita, tidak ada hubungannya denganmu. Perkataan keras Yumeir langsung membuat semua putra dan cucu naga membeku di tempat. Suatu perasaan yang sangat aneh muncul dari lubuk hati mereka. Ibu naga adalah ibu mereka dan tentu saja orang yang paling dekat dengan mereka di dunia ini. Dia tidak hanya membesarkan mereka, tetapi dia juga secara pribadi membimbing praktik mereka. Ketika mereka tersesat dan terjebak di cermin peri, dia tidak ragu bersembunyi di bawah hidung cermin ilusi Taiksu selama 30 tahun dan mengambil risiko besar hanya untuk menyelamatkan mereka. Dengan hubungan darah dan hubungan seperti itu, bagaimana dia bisa dikatakan orang luar? Namun yang jelas, melihat Yumeir memegang serangga berkepala 9, mereka benar-benar merasa seperti orang luar. Sang kakak dan adik berpelukan sambil menangis. Hanya ada 2 di antaranya yang tersisa di dunia. Tidak peduli siapapun orangnya, putra atau cucu naga, putri naga, atau monumen abadi di langit, saat ini, mereka sudah tidak ada lagi. Di mata mereka, tidak ada orang luar, jadi orang luar tidak ada lagi. Adik, aku, serangga berkepala 9 terkadang gila dan terkadang kesakitan. Perkataan Yumeir membuat wajahnya tampak sangat kusut. Tampaknya ada pergumulan yang tiada habisnya di dalam hatinya. Dia menggeram dan berbicara seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar, tetapi Yumeir tiba-tiba mengangkat tangannya, menutup mulutnya, tersenyum pahit, dan berkata dengan lembut, kakak, jangan katakan apapun, dan jangan berubah pikiran. Kamu adalah pria terkuat di dunia dan pahlawan kelas 1. Aku dapat membantumu pada akhirnya, dan aku sangat bahagia. Saat dia mengatakan hal ini, aku tidak tahu metode mental macam apa yang digunakannya, tetapi seluruh aura tubuhnya tiba-tiba terkendali, lalu meledak dengan suara ledakan keras. Itu terlihat dengan mata terbuka, dan bahkan ada pilar keberuntungan yang menjulang dari atas kepalanya, langsung ke langit. Saat kau melangkahkan kaki di jalan abadi, kau rela meninggalkanku di Tianyuan, itu adalah kebaikan terbesarmu. Yumeir berbicara lembut, dan sosoknya memudar. Energi yang memancar dari tubuhnya bagaikan roh, dan mengambil inisiatif untuk melayang menuju teratai hitam yang semakin redup di atas kepala serangga berkepala 9. Kemudian, teratai hitam itu menjadi semakin nyata, dan aura serangga berkepala 9 menjadi semakin kuat. Tetapi saat ini, serangga berkepala 9 telah menjadi bodoh. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata penolakan pun dari awal sampai akhir, dia hanya duduk diam di sana. Setelah beberapa saat, dia bahkan duduk bersila, wajahnya menjadi sangat suram, dan dengan sedikit kekejaman, dia benar-benar mulai melatih keterampilan yang mendalam, menyempurnakan aura yang diberikan Yumeir pada teratai hitamnya, dan menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Ibu, dasar binatang buas, biarkan ibuku pergi. Akan tetapi, segerombolan putra dan cucu naga itu telah menjadi gila dan menyerbu maju tanpa menghiraukan apapun. Ada yang menggunakan kekuatan sihirnya, ada yang menggunakan senjata sihirnya, dan mereka semua menghantam serangga berkepala 9 seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Pada saat ini, serangga berkepala 9 tiba-tiba membuka matanya dan menatap mereka dengan mata dingin. Saat dia melihat keluar, dunia tiba-tiba berubah. Medan gaya tak kasat mata menyelimuti kelompok keturunan naga, kekuatan magis mereka, dan bahkan senjata magis mereka, semuanya membeku di udara, tanpa satu gerakan pun. Kakak, jaga mereka. Terdengar suara samar-samar, seolah ada tapi tidak ada, dan samar-samar masuk ke telinga serangga berkepala 9. Mata serangga berkepala 9 tiba-tiba melembut dan melihat ke depannya. Pada saat ini, ibu naga telah berubah menjadi bayangan, semakin memudar dan tampaknya dia akan menghilang kapan saja. Bagaimanapun juga, mereka adalah satu-satunya saudaramu yang tersisa di dunia. Saat kata-kata terakhir ini keluar, sosok Yumeir menjadi sangat samar sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Suaranya pun melayang ke dalam kehampaan, bagaikan ilusi. Baru pada saat itulah serangga berkepala 9 berbicara dengan gemetar, tidak, aku tidak punya saudara lagi. Ekspresinya menjadi semakin suram dan penuh kekerasan, dengan hawa dingin yang menusuk tulang yang membuat hati siapapun bergetar. Kelembutan di matanya sepenuhnya digantikan oleh niat membasmi saat sosok Yumeir menghilang. Kenapa repot-repot? Apakah itu benar-benar sepadan? Di kejauhan,
Para putra dan cucu naga semuanya membeku di udara, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Hanya gadis naga yang masih memandang serangga berkepala 9 itu dengan pandangan sedih, sambil bergumam sendiri. Dia telah menonton dari samping, jadi dia tentu saja mengerti segalanya. Meskipun dia memiliki perseteruan darah yang tidak dapat didamaikan dengan serangga berkepala 9 dan ibu naga, pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sedikit. Pengalaman kakak beradik ini sungguh merupakan tipu muslihat takdir. Serangga berkepala 9 memang cukup kejam. Setelah umur hidupnya hampir habis, dia menelan Ymir untuk menebus kerugiannya sendiri. Meskipun Ymir yang mengambil inisiatif, dia tidak pernah mencoba menghentikannya dari awal hingga akhir. Tetapi meskipun dia begitu kejam, apakah itu berarti dia tidak mempunyai rasa sayang terhadap saudara perempuannya? Mungkin, persahabatannya telah ditunjukkan sejak lama. Barangkali merebut fondasi Laut Changlan dan menempuh jalan menuju keabadian merupakan sesuatu yang telah lama direncanakan oleh saudara-saudari itu. Tetapi saat ia hendak menapaki jalan keabadian, Jiu Tuchong tahu bahwa rentang hidupnya akan segera berakhir, dan kemungkinan besar ia tidak akan dapat benar-benar melewati jalan keabadian. Dia juga tahu bahwa dengan kepribadiannya sendiri dan obsesinya untuk menjadi abadi, jika rentang hidupnya tidak mencukupi, dia pasti akan menelan Ymir untuk menebus rentang hidupnya sendiri dan memenuhi ambisinya. Dia juga tahu betapa tidak berperasaan dan kejamnya dia. Namun dalam hatinya, dia masih merasa sedikit enggan. Dia tidak ingin kehilangan adik perempuannya ini, jadi dia meninggalkan ibu naga di Tianyuan. Sampai batas tertentu, ini merupakan semacam perlindungan untuk satu-satunya saudara perempuannya, dan yang ia waspadai adalah dirinya sendiri. Ia lebih baik tidak berdaya saat menghadapi situasi putus asa dalam perjalanannya menuju keabadian daripada melahap saudara perempuannya, yang akan menjadi satu-satunya pilihannya saat itu. Dapat dikatakan bahwa dia takut pilihan itu akan muncul, jadi dia mengurungkan niatnya itu terlebih dahulu. Dia tidak bersedia memilih antara menjadi abadi dan adik perempuannya. Sayang sekali, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya atau apapun yang dia lakukan, takdir mempermainkannya dan ibu naga tetap mengejarnya. Seperti yang diharapkan, serangga berkepala 9 tidak memiliki umur yang cukup untuk melewati tahap akhir. Kedatangan ibu naga menggenapi mimpi buruknya, yaitu bahwa ia harus melahap saudara perempuannya sendiri untuk menebus umurnya sendiri. Akhirnya, dia menelannya. Garis keturunan unik dari klan serangga berkepala 9 dan jalan agung yang sama yang dijalani para saudara lelaki dan perempuan itu mulai berlaku. Daging, darah, jiwa, dan keberuntungan ibu naga, yang merupakan rentang kehidupan yang telah ditentukan dalam kegelapan, semuanya terisi kembali dalam tubuhnya. Teratai hitam di kepalanya menjadi semakin jelas, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Penampilan lamanya pun berangsur-angsur pulih dan mulai tampak lebih muda. Pada akhirnya, dia bahkan menjadi lebih muda daripada saat mereka bertemu di luar tingkat ketiga. Jika tadi dia terlihat seperti seorang lelaki tua biasa yang berusia lebih dari 100 tahun, dan terlihat seperti lelaki tua biasa berusia 70-an atau 80-an ketika mereka bertemu di luar tingkat ketiga, maka sekarang dia terlihat seperti berusia 60-an, dan kemudian berusia 50-an. Lelaki tua yang tadinya tampak sudah di penghujung hayatnya, kini berubah menjadi lelaki setengah baya. Namun wajahnya telah kehilangan semua kelembutannya, dan sedingin es, tanpa jejak sendewa manusia sedikit pun. Bahkan ketika dia melihat sekelompok putra dan cucu naga itu, ada rasa jijik dan kebencian yang tak tersembunyi di matanya. Ditambah dengan kalimat terakhir dia menjawab pertanyaan Ymir, sikapnya terlihat jelas. Adikku sudah meninggal, Yu Jiuling tidak punya saudara lagi di dunia ini. Dia berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang memperingatkan para keturunan naga, atau seolah-olah dia sedang menegur dirinya sendiri. Kalian hanya sekelompok orang menyebalkan berdarah campuran, kalian bukan orang-orang Jiulingku, juga bukan saudara-saudaraku, jadi. Aku mohon, jangan membuatku marah, aku akan membasmimu. Adik perempuanku memintaku untuk menjagamu, jadi aku akan membawamu ke negeri dongeng. Tapi ingat, kalian bukan saudara-saudaraku, dan jangan panggil aku paman lagi. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya dan menjadi saudaraku. Siapakah yang akan menjadi saudaramu? Binatang jahat, orang menyebalkan, kembalikan nyawa ibuku. Saat serangga berkepala 9 berbicara, kekuatan penahan yang tersebar di seluruh kehampaan menghilang, dan sekelompok putra dan cucu naga terbebas satu demi satu, jatuh dari udara. Sebelum mereka dapat berdiri tegak, mereka sudah mulai mengumpat dan begitu marahnya sehingga mereka ingin melawan serangga berkepala 9 sampai mati. Tetapi saat ini, serangga berkepala 9 tampak sangat tenang dan hanya berbalik dan melirik mereka. Tatapan itu dipenuhi dengan sikap dingin dan kejam yang tak berujung, semacam ketidakpedulian yang hanya muncul dari kekejaman yang ekstrim. Tatapan itu saja membuat seluruh keturunan naga tiba-tiba tercekik dan menutup mulut mereka secara bersamaan.
Mereka bahkan merasa seperti ada sepotong es yang tiba-tiba dimasukkan ke tenggorokan mereka. Orang yang bernama Ao Bai langsung menghalangi jalan saudara-saudaranya dan mencoba menghentikan mereka. Mereka semua memahami satu hal dalam hati mereka. Paman saya, satu-satunya serangga berkepala 9 di dunia, telah menjadi gila. Dia mungkin benar-benar membasmi. Tanpa menghiraukan tatapan penuh kebencian dan ketakutan dari keponakan-keponakannya, serangga berkepala 9 melihat bahwa tidak ada seorang pun yang berlari ke arahnya, jadi dia perlahan berbalik dan memandangi tablet abadi satu persatu. Kemudian, dalam diam, dia perlahan melangkah maju untuk menemui tablet abadi tak terbatas. Sosoknya tampak lebih tegak saat ini, tetapi juga tampak lebih kesepian. Apakah layak menjadi seperti ini untuk menjadi abadi? Gadis naga itu tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, wajahnya berubah, 2 garis air mata mengalir di pipinya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kau orang menyebalkan bernama Fang Xing, di mana kau? Apakah kau benar-benar akan membuatku menjadi seperti dia? Siapapun yang berani menghalangi jalanku menuju keabadian, akan kubantai seluruh klannya. Serangga berkepala 9 meraung dengan suara teredam, suaranya tanpa emosi tetapi tampak bercampur dengan kemarahan yang tak berujung, dan ia menerjang langsung ke arah monumen abadi di depannya. Awalnya dia kelelahan dan tidak bisa lagi menerobos lautan prasasti, tetapi saat ini, dia memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Sisi lain jalan abadi tampaknya sudah dalam jangkauan. Akan tetapi pada saat ini, seolah menanggapi aumannya, dan juga seolah menanggapi gumaman gadis naga, sebuah teriakan keras datang dari jauh di belakangnya, bercampur dengan kesombongan dan kebrutalan yang tak ada habisnya, bagaikan sebuah gelombang. Di mana serangga berkepala 9, orang menyebalkan. Pedang di tanganku haus darah. Fang Xing mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, bagaikan guntur, menggemparkan semua orang yang berada di area prasasti batu ungu. Kelompok putra dan cucu naga berdarah campuran itu sangat terkejut. Mereka berbalik dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi di wajah mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Gadis naga itu terkejut dan tampak putus asa. Tubuhnya lemas dan dia hampir jatuh. Pada saat ini, dia merasa enggan untuk melihat Fang Xing. Serangga berkepala 9 juga jelas terkejut. Ia menoleh untuk melihat Fang Xing dengan mata menyeramkan. Tampaknya ada bola api yang menyala di matanya. Mata dengan sedikit api hitam menembus kehampaan dan melihat ribuan mil jauhnya. Kemudian dia melihat sosok berjubah abu-abu di kehampaan ribuan mil jauhnya, memegang pedang lebar berkepala ibel di tangannya. Sosoknya secepat naga dan kilat, melesat ke arahnya. Angin kencang yang dibawanya bahkan menerbangkan pecahan-pecahan lempengan batu ungu yang tak terhitung jumlahnya di depannya, membuatnya tampak seolah-olah jalan terang terbuka di depannya, seperti pedang tajam, menunjuk ke tempat dia berada di kejauhan. Mengapa begitu cepat? Setelah menunjukkan keterkejutan di mata dingin serangga berkepala 9, sedikit ejekan muncul. Sepertinya ibel ini lebih kejam dari yang kukira. Menurutnya, alasan mengapa Fang Xing bisa keluar begitu cepat tentu saja karena dia telah menekan semua orang di tanah warisan keluarga abadi dengan kecepatan kilat, yang memungkinkannya melarikan diri, bukan? Hal ini membuatnya mengaguminya, tetapi juga membuatnya tidak bisa menahan rasa jijik yang mendalam. Tampaknya klan naga telah memilih orang yang salah. Bagaimana mungkin ibel seperti itu layak untuk dipercayai oleh gadis naga dan pangeran naga? Ketika memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah gadis naga. Gadis naga itu jelas memiliki pikiran yang sama saat ini. Dia menjadi gemetar dan menoleh untuk melihat dengan ekspresi sedih. Pandangan itu terasa berat baginya, bagaikan gunung. Dia telah menantikannya dan menunggu sepanjang jalan. Selama beberapa dekade, tidak ada satu hari pun di mana dia tidak menantikan Fang Xing muncul di depannya. Tetapi sekarang, dia takut. Tentu saja, ekspresi khawatir dan takut itu hanya berlangsung sesaat. Lalu matanya melebar, kusam dan lesu, ekspresi sedihnya lenyap, digantikan oleh keheranan. Ratusan mil jauhnya, Fang Xing muncul di udara, berteriak keras dan arogan. Di belakangnya, ada bayangan keemasan, yang mendatangkan guntur dan kilat, mendatangkan hujan dan angin, serta berteriak ke langit berbintang. Aolai, pangeran ketiga istana naga laut Changlan, juga mengikuti di belakang Fang Xing. Jika menengok lebih jauh ke belakang, ada Patua Rusa, Tuan Wen, Kodok Bahagia, bayi Taiksu putih yang gemuk, dan selusin atau lebih penganut Tao, semuanya berada di belakang Fang Xing, bergegas dengan niat bertarung yang tak ada habisnya. Belum lagi tidak ada kekurangan, bahkan ada beberapa lagi. Di belakang kelompok orang ini, jelas ada lusinan Nangui yang gemuk, bodoh, dan suka membasmi. Lihat, itu sebenarnya seekor Nangui. Pada saat ini, gadis naga mengalami guncangan mental yang hebat. Suasana hati yang awalnya sedih dan sengsara, langsung mencair dengan perasaan tak masuk akal seperti itu.
Bagaimana dia melakukannya? Orang yang mengatakan hal itu bukanlah gadis naga, tetapi serangga berkepala 9. Dia jelas bingung dengan pemandangan ini, dan sekilas keterkejutan melintas di wajahnya yang muram, tetapi lebih dari itu adalah kemarahan dan rasa malu. Dia jelas tidak menyukai perasaan yang terlalu tak terduga ini dan dia tidak bisa mengendalikan semuanya. Sudah kubilang, masih ada air mata di wajah gadis naga itu, tetapi dia tiba-tiba tersenyum, berbalik dan berkata, dia lebih mampu darimu. Wajah serangga berkepala 9 menjadi lebih muram. Setelah dia menderita kerugian besar di Istana Abadi di Nanzan Bohai, dia membaca banyak sekali buku klasik dan telah memahami kerasnya tempat warisan abadi. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa Fang Xing dan yang lainnya tidak akan dapat keluar hidup-hidup, atau dengan kata lain, bahkan jika Fang Xing keluar hidup-hidup, dia pasti telah melakukan sesuatu yang keji terhadap manusia dan dewa, dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan keluar secepat itu, dan tidak hanya ada satu orang tetapi juga beberapa orang lagi di belakangnya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tidak peduli siapapun orangnya, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menjadi abadi. Rasa terkejut dan terkejut di hatinya tidak berlangsung lama. Setelah jeda sebentar, wajah serangga berkepala 9 kembali gelap. Dia kemudian menatap dingin ke arah Fang Xing yang sedang berlari ke arahnya dari kejauhan, dan niat membasmi yang ganas melintas di matanya. Kamu bisa keluar hidup-hidup, tapi kamu hanya bisa bertahan hidup sedikit lebih lama. Sambil mendesah pelan dalam hatinya, dia menarik napas dalam-dalam perlahan-lahan, lalu membuat segel tertentu. Ledakan. Tepat saat dia menghirup napas itu, seperti meminum air sungai dan menelan air laut, seluruh tubuhnya membengkak, dan penampilannya berubah drastis. Dengan beberapa suara Swiss, 8 kepala lagi merobek tubuhnya dan menyembul keluar dari tubuhnya. Kemudian 2 sayap kurus menyembul ke udara, dan 9 kepala mengerikan bergoyang di udara, seolah-olah hutan aneh telah muncul dari udara tipis. Bentuk asli dari serangga berkepala 9. Bahkan gadis naga pun terkejut dan wajahnya berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Dia telah melihat wujud asli banyak naga, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat wujud asli monster berdarah murni seperti serangga berkepala 9. Betapa mengerikannya itu. Kesan pertamanya adalah sangat jelek. Tingginya setidaknya 30 kaki, dengan tubuh yang besar. 9 kepala dan lehernya bergoyang di udara seperti ular panjang, dengan tatapan yang ganas. Kedua sayapnya yang kurus ditutupi bulu hitam yang tipis, dan kulitnya berwarna kemerahan seolah-olah berlumuran darah. Saat ia menghirup udara dengan semakin ganas, rune yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tubuhnya, berkedip-kedip seperti kilat. Monster berkepala 9. Inilah penampakan sebenarnya dari garis keturunan monster raksasa purba cacing berkepala 9. Garis keturunan serangga berkepala 9 yang pernah berperang melawan manusia kuat di zaman kuno. Panggilan. Tepat saat gadis naga dikejutkan oleh wujud asli serangga berkepala 9, serangga berkepala 9 pun ikut bernapas dengan sekuat tenaga, kemudian 9 kepalanya tiba-tiba bergoyang pada saat yang sama, tubuhnya yang besar berkontraksi tak stabil, kemudian terentang ke depan pada saat yang sama, menyemburkan 9 api merah. Api merah itu berbentuk seperti api, memiliki kualitas cahaya ilahi, berwarna darah, dan setajam pedang. 9 api merah, seperti 9 pedang dewa, tiba-tiba saling terkait dan dimuntahkan, menyapu Fang Xing dan lainnya yang bergegas maju. Tidak baik, gadis naga tiba-tiba menjerit, dan dia memahami niat serangga berkepala 9 di dalam hatinya. Pada saat ini, kebenciannya terhadap mereka yang selamat di belakang Fang Xing bahkan melampaui kebenciannya terhadap Fang Xing sendiri. 9 api merah ini menyembur keluar dengan kekuatan tak terbatas, menyapu seluruh area. Itu tidak hanya menuju Fang Xing, tetapi juga menuju Aolai, Lu Shou, Tuan Wen, Taiksu Baby, dan yang lainnya. Itu tidak hanya mencoba menghentikan Fang Xing, tetapi juga untuk memusnahkan yang lain di belakang Fang Xing di tempat. Kekuatan sihir yang begitu dahsyat, tak seorang pun yang cukup bodoh untuk menghadapinya secara langsung. Lagi pula, bertarung dalam adu kecerdasan bukan berarti harus berhadapan langsung. Hal yang paling mendasar adalah menghindar, menjauh, dan mencari celah untuk maju. Ini seperti duel antara dua orang jagoan. Tidak mungkin kau menerima pukulanku lalu aku akan menendangmu balik. Namun, pada saat ini, niat kejam serangga berkepala 9 terungkap sepenuhnya. Menghadapi kekuatan sihir terkuatnya, jika Fang Xing tidak menghadapinya secara langsung, maka kekuatan sihir ini pasti akan memengaruhi orang-orang di belakangnya. Di antara orang-orang itu, di hadapan kekuatan sihir terkuat serangga berkepala 9, diperkirakan hanya Aolai yang memiliki tingkat perlindungan diri tertentu. Yang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya secara langsung. Jika mereka tersentuh, mereka akan mati. Karena kamu sudah membawa semua orang keluar, aku akan membersihkan setengahnya untukmu terlebih dahulu.
Niat jahat serangga berkepala 9 terwujud sepenuhnya dalam kekuatan gaib ini. Ya, apakah kamu mengambil tindakan sebelum kamu mendekatiku? Dalam sekejap, dia melihat langit penuh awan merah, bergulung ke arahnya. Fang Xing tertegun sejenak, tetapi dia cepat bereaksi dan menjadi lebih bertekad untuk bertarung. Dia bergegas maju sambil tertawa keras. Dia tidak tahu apakah dia telah melihat niat jahat serangga berkepala 9, atau apakah dia bahkan tidak mencoba menghindar dan harus menguji kekuatan pedang kepala hantu di tangannya, jadi dia hanya mengayunkannya ke arahnya sambil tertawa keras. Dalam proses mengangkat dan menghunus pedang, dia bahkan tidak melambat sedikit pun. Ledakan. Sambil memegang pisau di kedua tangan, dia menebas dengan ganas ke arah langit merah. Tepat saat dia menuangkan kekuatan sihirnya ke dalamnya, seluruh pedang berkepala hantu itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking. Saat berikutnya, cahaya terang dan menyilaukan tiba-tiba muncul dari seluruh bilah pedang, dan cahaya yang menyala-nyala yang hampir dapat melelehkan segalanya. Seolah-olah Fang Xing sedang memegang matahari di tangannya. Di bawah matahari itu, lautan darah tiba-tiba muncul. Di dalamnya, jiwa-jiwa pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas dan ke bawah, berteriak tanpa suara, memuntahkan kekuatan jahat yang dingin dan menusuk, meraung seperti seorang pencemooh. Yang satu berwarna putih dan yang satu lagi hitam, yang satu sepanas matahari dan yang satu lagi sangat dingin, dua kekuatan yang benar-benar berbeda namun saling terkait erat. Dari kejauhan, dua sinar bilah pedang muncul dari pedang itu, lalu menerobos udara dan terbang ke depan. Retak, retak, retak. 9 sinar merah yang dimuntahkan serangga berkepala 9 awalnya menyapu seluruh area, tetapi pada saat ini, mereka dikunci oleh dua sinar bilah, satu hitam dan satu putih. Kemudian, dalam napas berikutnya, mereka meledak berkeping-keping, dengan kekuatan yang begitu besar sehingga mereka menyapu kehampaan dan menenggelamkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Gadis naga itu berteriak kaget dan mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya. Bagaimana bisa orang menyebalkan kecil ini begitu kuat? Serangga berkepala 9 mengerutkan kening erat. Bagaimana kau bisa melawan kekuatan gaibku? Hah! Suara kejutan terakhir datang dari Fang Xing. Dia juga mengangkat pisau di tangannya. Ya dewa, sangat kejam. Kemudian dia mengangkat kepalanya, senyum di matanya makin lebar, dan dia pun bergegas lagi tanpa henti. Monster berkepala 9, kemarilah dan ambillah pedangku lagi. Sekarang dia hanya berjarak beberapa ratus mil dari serangga berkepala 9, yang sudah sangat dekat dengan mereka pada level mereka saat ini. Semangat juang dalam hatinya meningkat, dan tubuhnya semakin cepat, siap untuk bertempur sengit dengannya. Pada saat ini, serangga berkepala 9 sedang menatap Fang Xing yang semakin dekat dengan tatapan dingin, dan matanya sangat ganas dan kejam. Saat mereka menyaksikan dua tubuh itu saling bersendewa, pertempuran yang mengguncang dunia akan segera dimulai, namun tiba-tiba, serangga berkepala 9 melakukan gerakan yang tidak diduga oleh siapapun. Kepala di tengahnya tiba-tiba menyembul keluar, dan mulutnya yang berdarah tiba-tiba terbuka, menelan gadis naga. Kemudian, ia mengepakkan sayap dagingnya di udara, memancarkan cahaya ilahi, dan bergegas menuju lautan prasasti ungu di depannya tanpa menoleh ke belakang. Adegan ini hampir membuat Fang Xing ketakutan hingga menangis. Kamu berani memakan istriku. Dia datang ke sini dengan sangat antusias dan penuh semangat juang. Dia ingin bertarung dengan serangga berkepala 9 tanpa menahan diri, tetapi dia melihat serangga berkepala 9 menelan gadis naga dalam satu tegukan, lalu berbalik dan melarikan diri ke kedalaman laut prasasti ungu. Fang Xing tertegun dan seluruh tubuhnya dingin, seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan dari kepala hingga kaki. Setelah ketakutan, dia marah lagi. Dia meraung dan bergegas maju. Apa, adikku dimakan olehnya? Aolai bergegas mengikuti Fang Xing, tetapi penglihatannya terhalang oleh pertarungan antara serangga berkepala 9 dan Fang Xing, jadi dia tidak bisa melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Tiba-tiba dia mendengar teriakan kaget Fang Xing, dan dia tertegun sejenak. Kemudian gelombang kebencian dan kemarahan menyerbu ke dalam pikirannya, dan bahkan petir di tubuhnya meledak dengan ledakan, membuatnya tampak seperti naga api. Dia mencakar udara dengan cakarnya yang tajam, dan bergegas maju seperti anak panah yang tajam, menderu seperti guntur. Monster berkepala 9, aku ingin hidupmu. Satu di depan dan satu di belakang, satu di kiri dan satu di kanan, dua sosok itu berlari kencang sambil membawa angin kencang yang mengubah cuaca. Yang menghalangi jalan mereka adalah keturunan naga berdarah campuran dari Changlanhai. Mereka belum pulih dari keterkejutan dan kemarahan karena ibu mereka ditelan oleh serangga berkepala 9 ketika mereka melihat Fang Xing bergegas mendekat. Tentu saja, bahkan jika mereka memiliki 10.000 keberanian, mereka tidak akan berani menghalangi jalan Fang Xing saat ini. Namun, ketika serangga berkepala 9 membuat keputusan untuk menelan gadis naga itu dalam satu tegukan dan bergegas menuju area lempengan batu ungu,
anehnya serangga itu mengeluarkan cahaya ilahi yang langsung menyelimuti mereka. Cahaya ilahi itu, yang tampaknya mengandung makna kurungan, membentang langsung melintasi langit dan kemudian menutupinya dengan kokoh di tempatnya. Karena itu, mereka tidak dapat menghindari Fang Xing dan Aolai yang menyerbu ke arah mereka. Titik titik titik, titik titik titik. Tampaknya mereka berdiri kokoh di tempat, bertekad untuk menghentikan Fang Xing dan Aolai. Dia benar-benar menganggap kami sebagai hambatan. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya hati para putra dan cucu naga ini. Mereka tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Pamanku ini, tidak hanya menelan ibuku, tetapi dia juga tidak pernah memperlakukanku sebagai keluargaku dan tidak melindungiku sampai aku mencapai akhir jalan keabadian. Tetapi dia tidak mungkin begitu kejam sehingga dia melemparkanku di depannya sebagai kambing hitam hanya untuk menghalangi Fang Xing. Apakah dia masih manusia? Ini benar-benar orang yang telah kehilangan seluruh kemanusiaannya dan sangat berhati dingin. Hanya orang seperti dia yang bisa melakukan ini. Lagi pula, baru kurang dari 1 menit sejak ibu naga meninggal. Kata-kata terakhirnya bahkan belum memudar. Betapa dingin hatinya dia hingga dia bertindak seperti ini. Jika kita bekerja sama dengan cepat, mungkin kita bisa menahan serangan ini. Di antara kelompok putra dan cucu naga, Aobai, si bungsu, berteriak putus asa, memanggil semua kekuatan sihirnya, dan bergegas keluar dengan cahaya ilahi di kepalanya, ingin bergandengan tangan dengan putra dan cucu naga lainnya untuk menghadapi Fang Xing yang sedang bergegas ke arahnya dengan ganas. Menurutnya, ini adalah satu-satunya cara. Fang Xing dan Aolai di belakangnya terlalu menakutkan, dan mereka merasa bahwa mereka tak terkalahkan dari lubuk hati mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan semua orang untuk bergabung dan menahan pertahanan, mungkin mereka bisa memblokir serangan dan bertahan hidup. Tidak, jangan hentikan itu. Namun, tepat ketika semua orang mendengar kata-kata Aobai dan hendak membentuk pertahanan untuk menghentikannya, seseorang tiba-tiba berteriak keras, lalu menghindar dan menyerbu ke depan sekelompok orang. Para keturunan naga melihat ini dan semuanya terkejut, berteriak, "Kakak!" Orang yang berdiri di depan mereka tidak lain adalah Ao Kuang. Orang ini adalah yang tertua kedua di antara semua putra naga di Laut Changlan. Dia lebih tua dari Aolai, tetapi bagaimanapun juga, mereka lahir dari Yumei dan tidak ortodoks. Oleh karena itu, mereka berada di peringkat di bawah Aolai. Selain itu, mereka tidak mengakui dua saudara tiri Long Nu dan Aolai, jadi mereka memiliki aturan sendiri. Dalam peringkat ini, dia adalah bos dari semua orang. Ketika para dewa turun dari langit, dia juga mewakili Changlan Hai dan berpartisipasi dalam beberapa hal. Dia juga dinobatkan sebagai dewa kecil pengadilan ilahi. Sekalipun aku pernah berurusan dengan Fang Xing sebelumnya, kami pada akhirnya tidak dapat berteman karena posisi kami. Selama pertempuran di lereng pemakaman abadi Tanah Suci, dia bertarung sungguhan dengan Raja Dewa Muda Aogu dari Aula Tulang Purba. Kemudian, ketika putra klan malam diledakkan oleh pil waktu Fang Xing, dia bersembunyi di balik gunung ilahi karena dia jauh dan nyaris lolos. Dia terluka parah dan tertekan di bawah gunung. Baru sehari kemudian dia keluar dari tanah dan kembali ke Istana Naga. Dia kebetulan bertemu dengan serangga berkepala 9 dalam perjalanannya untuk menghancurkan Istana Naga, jadi mereka menginjakkan kaki di langit berbintang bersama. Baru beberapa tahun yang lalu dia pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Meskipun dia akhirnya berdiri di sisi berlawanan dari Fang Xing dalam pertempuran besar itu, dia masih lebih memahami Fang Xing daripada saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tiba-tiba membuat keputusan yang berani. Dia memblokir saudara-saudara lainnya dan buru-buru mengirim pesan dengan kekuatannya saat ini. Kita tidak dapat menghentikannya bahkan jika kita bergabung. Jadi, jangan hentikan dia. Jangan hentikan dia. Kemudian sambil berkata demikian, dia menghadap Fang Xing yang sedang berlari ke arahnya dengan marah dan menarik napas dalam-dalam. Putra dan cucu naga lainnya tercengang. Mereka percaya pada Ao Kuang, tetapi mereka tidak berani mendengarkannya. Lagi pula, Fang Xing yang sedang berlari ke arah mereka saat ini, benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Ao Kuang tampaknya telah mengesampingkan hidup dan mati. Dia tidak menggunakan sedikit pun kekuatan sihirnya. Dia hanya mengibaskan jubahnya dan menghadapi angin kencang yang datang dari Fang Xing. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia menunjuk ke cahaya suci di atas kepalanya, lalu membungkuk dalam-dalam. Semua keturunan naga tercengang. Lalu, mereka tiba-tiba mengerti apa yang dilakukan Ao Kuang. Karena dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menghentikan serangan itu datang, jadi dia tidak menangkisnya. Sambil menunjuk jarinya di atas kepalanya, dia berharap Fang Xing akan menyadari bahwa bukan mereka tidak ingin menghindar, tetapi mereka memang tidak bisa menghindar. Mereka tidak melakukan perlawanan apapun, hanya tunduk sampai akhir, memohon belas kasihan, berharap Fang Xing akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa mereka.
Alasan mendasar untuk melakukan ini adalah karena perubahan mentalitas Ao Kuang. Tidak mungkin keturunan klan naga memohon belas kasihan seperti ini. Keturunan klan serangga berkepala 9 juga tidak akan mengemis belas kasihan. Dengan berbuat demikian, dia telah mengakui bahwa dirinya tidak lebih dari seekor semut atau debu di hadapan Fang Xing. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Beberapa keturunan naga tidak mengerti dan marah serta tidak bergerak. Setelah kehilangan identitas kita sebagai Chang Lanhai dan tidak diakui oleh klan Jiuling, bukankah kita seperti semut? Ada pula yang bereaksi, tersenyum miris dalam hati, lalu mengikuti Ao Kuang dalam membungkukkan badan yang dalam. Hah. Fang Xing bergegas mendekat dari kejauhan dan melirik ke arah sekelompok keturunan naga yang menghalangi jalan di depan. Dia tidak punya perasaan baik terhadap kelompok orang ini. Dia masih ingat bagaimana saudara kelima dan keenam mengejar gadis naga ketika mereka pertama kali bertemu dengannya. Dia juga ingat bagaimana Ao Bai memprovokasi dia di tanah monster Beiju. Melihat mereka sekarang, dia mencibir dalam hatinya dan ingin memusnahkan mereka dengan satu pukulan, membuat keturunan berdarah campuran ini yang bukan naga, manusia, atau monster menghilang dari dunia. Bagaimanapun, kekuatan kelompok orang ini jauh lebih rendah daripada kekuatannya sendiri. Jika dia berani menghalangi jalan mereka, dia akan mencari kematiannya sendiri. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Ao Kuang yang menghalangi bagian depan sekelompok orang, dan senyum pahit di wajah Ao Kuang. Kemudian dia melihat Ao Kuang membungkuk ke bawah, dan juga melihat cahaya ilahi menutupi kepala para keturunan naga berdarah campuran itu. Ternyata mereka dipenjara di sana oleh serangga berkepala 9. Pikiran ini terlintas dalam benakku, dan aku pun mengerti maksud mereka yang ingin memohon belas kasihan. Itu hanya sekadar pikiran sekilas dan dia tidak memikirkannya dengan serius sama sekali, atau lebih tepatnya, kelompok orang ini tidak layak untuk dipertimbangkan secara serius. Dia mengangkat bilah pedangnya, lalu menerjang mereka bagai kilat. Dengan suara mendesing, angin kencang bertiup, kehampaan meledak, dan cahaya suci yang dipancarkan oleh serangga berkepala 9 hancur total. Kelompok keturunan naga yang dipenjara di tempat itu juga terhempas oleh sosok Fang Xing yang bergegas, dan jatuh jauh. Banyak orang memuntahkan darah, tetapi setelah sosok itu jatuh ke tanah, mereka berdiri dengan linglung, melihat sekeliling, dan terkejut menemukan bahwa mereka tidak mati. Fang Xing hanya memutar bilah pedangnya dan merobek cahaya suci yang dipancarkan serangga berkepala 9, lalu menjatuhkan mereka. Walaupun begitu, aku sedikit malu, tapi akhirnya aku selamat. Perasaan lega muncul spontan, dan mereka semua memandang kakak tertua mereka Ao Kuang dengan ekspresi rumit. Jika saya memilih untuk menolongnya saat itu, betapa lebih mudahkah situasinya sekarang. Ao Lei juga berdiri pada saat ini, menatap ke arah Fang Xing yang bergegas kembali, dengan senyum sedikit pahit di wajahnya. Tampaknya ada rasa penyesalan yang timbul dalam hatiku. Sejak kapan setan kecil ini, yang dulu setara denganku, menjadi mampu mengendalikan hidup dan matiku hanya dengan satu pikiran. Serangga berkepala 9, berbaliklah dan lawan aku. Pada saat ini, Fang Xing melewati keturunan naga dan tidak jauh dari serangga berkepala 9. Dengan raungan yang ganas, energi pedang melonjak, dan 2 sinar pedang, satu putih dan satu hitam, menjerat serangga berkepala 9 di depannya. Pedang ini bukan pedang yang baru saja menunjukkan belas kasihan. Dia menggunakan semua kekuatannya. Kemanapun dia lewat, bahkan langit berbintang pun meledak. Dia menyerang ke depan dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Aku ingin menjadi abadi, kenapa aku harus repot-repot terjerat denganmu? Serangga berkepala 9 itu tampak dingin saat ini, dan dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia tampaknya tidak memiliki rasa hormat sebagai seorang tuan. Dia mengabaikan provokasi Fang Xing dan langsung melarikan diri ke depan. Dia dengan cepat melarikan diri ke dalam prasasti abadi, lalu mengayunkan telapak tangannya dan menghantamnya dengan keras. Puluhan prasasti abadi digerakkan olehnya dan langsung menuju ke arah Fang Xing. Dia sendiri kembali ke bentuk aslinya dan bergegas maju seperti hantu. Melihatnya bahkan tidak menoleh, dia telah memutuskan untuk tidak berhadapan langsung dengan Fang Xing. Sebaliknya, dia ingin menggunakan Fang Xing dan Ao Lei untuk membantunya berbagi tekanan dari monumen abadi sehingga dia dapat mencapai sisi lain lebih cepat. Seolah-olah dia hanya ingin menjadi abadi. Jadilah abadi. Jadilah abadi. Jadilah abadi. Fang Xing sangat marah dalam hatinya, tetapi dia tersenyum muram. Baiklah, aku akan membuatmu abadi. 1355